Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, apakah kamu masih ingat kasus pembuat air zam-zam palsu beromset 1,8 M yang akhirnya diamankan polisi? Jika kamu lupa, kami akan tampilkan lagi kasusnya. Ya, antusiasme masyarakat untuk mengonsumsi air zam-zam membuat modusnya berhasil. Air zam-zam memang diketahui memiliki banyak khasiat dan selalu dijadikan oleh-oleh bagi para jemaah haji dan umroh. Yang mengejutkan, alirannya yang deras dan tak berhenti disebut-sebut bisa menenggelamkan bumi. Apa yang bisa menahannya? Lalu kenapa air zam-zam dianggap begitu suci dalam Islam? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Kehadiran air zam-zam memang sebuah anugerah yang tak ternilai bagi masyarakat Arab. Tanpa ada aba-aba sebelumnya, tiba-tiba air mengucur deras dari sebuah sumur. Ketika putra Nabi Ibrahim, yakni Nabi Ismail alaihissalam kehausan dan bahkan hampir dehidrasi, menangis di padang pasir bersama sang ibu Siti Hajar. Tak tega melihat sang anak menderita, apalagi kondisi padang pasir juga amat gersam dan panas. Akhirnya Siti Hajar berlari 7 kali bolak-balik di tengah gurun antara Bukit Safa dan Marwah. Saat itu, Nabi Ibrahim sedang tak bisa menolong anak dan istrinya karena diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan mereka di lembayang tandus tersebut. Tak ada satupun orang yang bersama dengan Siti Hajar dan Ismail. Setelah bolak-balik selama 7 kali dan berada di Bukit Marwah, ia mendengar suara yang ternyata adalah suara malaikat Jibril. Malaikat Jibril saat itu memukulkan kakinya di atas tanah. Lalu tiba-tiba muncullah pancaran air. Si Hajar yang kegirangan dan penuh syukur langsung mengambil air tersebut dengan tangannya, lalu dimasukkan ke dalam wadah. Tapi ajaibnya, air mengalir semakin deras. Siti Hajar akhirnya meminum air tersebut, lalu memberikannya kepada Ismail. Hingga hari ini, air zam-zam terus mengalir dan bisa dinikmati oleh muslim dari penjuru dunia. Para jamaah berbondong-bondong meminum air ini dan bahkan berusaha membawanya pulang sebagai oleh-oleh untuk keluarga di kampung, bukan tanpa alasan. Selain karena sejarahnya yang sangat dalam dan bermakna, namun air ini memang diakui sebagai air paling murni di seluruh dunia. Penelitian-penelitian menyebutkan jika air zam-zam aman dari kuman dan bakteri, sehingga sangat aman dikonsumsi langsung meski tak dimasak terlebih dahulu. Pernah juga ilmuwan membuktikannya dengan sinar ultraviolet. Ketika disorot, sama sekali tak ditemukan kuman atau bakteri yang biasanya terkandung pada air lain. Nat Piver, seorang ilmuwan asal Jerman, juga menyebut jika kandungan mineral pada air zam-zam sangat kaya dan mampu meningkatkan energi yang sangat baik untuk sistem jaringan tubuh. Bahkan air pegunungan Alpen sekalipun dikabarkan belum semurni air zam-zam. Air zam-zam mengandung senyawa bikarbonat sekitar 366 mg per liter. Sementara air dari pegunungan Alpen hanya berkisar 357 mg per liter. Biasanya orang-orang juga akan menjadikan air zam-zam sebagai obat penawar dari segala penyakit. Ternyata ini bukan hanya sekedar desas-desus belaka, namun sebuah penelitian yang melibatkan Hani Salam Mahmud dan kawan-kawan yang berjudul Zamzam Water is Pathogen-Free, Uricosuric Hypolipidemic, and Exert Tissue Protective Effects, Relieving BBC Concern, menyebut jika air zam-zam bisa mengurangi kolesterol dan memperkuat daya metabolisme seseorang. Hal ini juga memang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya. Air zam-zam itu sesuai dengan apa yang diniatkan peminumnya. Satu hal yang juga sangat mengagumkan pada air zam-zam, yakni airnya yang tak pernah kering. Hal ini pernah diteliti oleh Profesor Geologi dan Sumber Daya Air di Institut Riset Afrika, Prof. Abba Sharaki, yang diungkapkan pada Egypt Today. Karena ini pula, banyak oknum yang senang memanfaatkan popularitas dan manfaat air zam-zam untuk keuntungan pribadi. Salah satunya yang kami tampilkan di awal video tadi. Seorang pria yang mendapat keuntungan sebesar 1,8 miliar dengan menjual air zam-zam palsu. Lalu bagaimana membedakan air zam-zam yang asli dan yang palsu? Pertama, biasanya air zam-zam asli kemasannya hadir dengan tulisan Arab. Kardusnya juga masih ditempeli oleh boarding pass pesawat dari bandara. Selanjutnya, jangan lupa untuk mengocok galon tersebut. Jika airnya berbusa, maka bisa dipastikan yang kamu beli bukan air zam-zam karena meski dikocok, air zam-zam tak akan berbusa. Rasa air zam-zam juga berbeda dengan air pada umumnya. Rasanya agak getir, seperti air tanah, dan teksturnya mirip dengan air kelapa. Perbedaan lainnya bisa dilihat dari ketahanan air zam-zam ini. Air zam-zam bisa bertahan lama dalam kemasan, sehingga warnanya pun tak akan berubah. Berbeda dengan air-air lain yang bisa menguning seiring berjalannya waktu.
Cara yang paling susah adalah pengecekan total disolved solid atau TDS air. Satuan ini mengukur total padatan mineral, garam, atau logam yang terlarut dalam sejumlah volume air. Tapi, ini memang harus melalui uji lab terlebih dahulu untuk bisa memastikan secara yakin jika yang dikonsumsi memanglah air zam-zam asli atau palsu. Bagi yang melaksanakan haji atau umroh, mereka tentu tak khawatir jika yang mereka konsumsi asli atau palsu, karena bisa langsung dikonsumsi dari sana. Air inilah yang membantu umat muslim ketika kehausan saat menjalankan ibadah. Apalagi, air zam-zam memang tak pernah habis. Bayangkan saja, ratusan ribu jamaah hadir setiap masa, namun tak pernah kering. Profesor Abbas mengungkapkan, jika alasan air zam-zam terus mengalir dan tak habis-habis, karena sumbernya pun terhubung ke sumber air tanah yang terbarukan. Alhasil, sumber air ini akan sangat susah mengering, kecuali memang ada kondisi tertentu. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, bagaimana mungkin daerah tandus bisa menghasilkan banyak air dan bahkan tak habis-habis? Ia juga menyebut, jika sumber airnya berasal dari hujan di Mekah, Mekah merupakan daerah pegunungan, dan salah satu lembahnya berisi lembah Ibrahim yang menyimpan sumur zam-zam di daerah dataran rendah. Prof juga melanjutkan, jika ada endapan sungai setinggi 14 meter disebabkan oleh air hujan di pegunungan yang jatuh ke dataran rendah dan berubah menjadi sedimen, dan proses ini tak singkat, membutuhkan waktu jutaan tahun agar terciptanya sumur zam-zam setinggi 14 meter. Di bagian paling bawah terdapat batuan yang mengumpul menyebabkan sumur tersebut memiliki kedalaman total 35 meter, sedimen 14 meter, dan 21 meter di dalam bebatuan. Penelitian lain 2013 lalu juga pernah dilakukan oleh para peneliti dari universitas di Pakistan dan Jepang. Diketahui, tepat pada lokasi sumur zam-zam berada, terdapat endapan sungai setebal 13,5 meter yang disebabkan oleh air hujan di pegunungan yang mengalir ke dataran rendah dan berubah menjadi endapan. Maka wajarlah jika air ini terus mengalir selama ribuan tahun dan telah digunakan oleh masyarakat Arab di sana. Air yang terus mengalir membuat beberapa kalangan sempat berpikir jika air zam-zam bisa saja menenggelamkan bumi. Namun tahukah kamu, keajaiban air yang bisa ditemukan pada sumur air zam-zam karena volume airnya yang dapat mengatur sesuai kebutuhan. Padahal, jika dihitung-hitung, seandainya sumur air zam-zam terus saja memancarkan air tanpa teratur, maka sudah pasti daratan bumi sudah tenggelam. Ketika sumur zam-zam dipompa tanpa henti sebanyak 8.000 liter per detik, permukaan sumurnya akan turun sampai 44 kaki di bawah permukaan tanah. Dan ketika proses memompa berhenti, anehnya, permukaan sumur ini kembali lagi pada 13 kaki di bawah tanah dalam jangka waktu 11 menit. Jika air zam-zam dipompa selama 24 jam non-stop, maka akan menghasilkan air sebanyak 690 juta liter. Dalam waktu 11 menit saja, sumur ini kembali lagi terisi penuh. Allah berkuasa, bisa mengontrol sumur zam-zam agar volume airnya tidak berlebihan. Masya Allah. Sahabat beriman, pernahkah kamu merasakan kesegaran air zam-zam sebelumnya? Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.